Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dalam banget. Sebuah konsep spiritual yang bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang apa itu kesabaran. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau konsep sabar yang selama ini kita tahu, ya sekedar menahan diri, nungguin sesuatu lewat, ternyata itu cuma kulit luarnya aja. Karena inti pembahasan kita hari ini sebenarnya simple. Sabar yang sejati itu bukan soal pasif bertahan, tapi sebuah proses aktif untuk benar-benar memahami. Oke, mari kita mulai dengan membongkar definisi sabar yang umum kita dengar dan kita lihat ada apa sebenarnya di baliknya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Di kolom kiri, itu kan pandangan umum kita tentang sabar. Pasif banget. Cuma nahan sakit, nekan emosi, nunggu badai reda. Tapi, coba lihat yang di sebelah kanan. Ini dia kebenaran yang lebih dalam. Sabar itu ternyata sebuah pencapaian spiritual yang aktif, kemampuan buat ngerti maksud Tuhan, dan ini adalah sebuah level kesadaran yang tinggi. Dan untuk konsep yang lebih tinggi dan aktif inilah, kita pakai istilah yang sesungguhnya, sabar. Jadi, ini bukan cuma kata sifat, tapi sebuah pencapaian. Terus, gimana caranya? Nah, kuncinya ada di cara kita melihat setiap peristiwa dalam hidup. Ternyata, semuanya itu ada pesannya. Konsep utamanya itu ini, ayat tersirat. Gampangnya, ini adalah gagasan bahwa setiap kejadian, mau itu enak atau nggak enak, sukses atau gagal, semuanya itu mengandung pesan tersembunyi dari Tuhan yang khusus ditujukan untuk kita. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Hidup itu ternyata bukan sekadar rentetan kejadian acak, tapi sebuah dialog, sebuah percakapan yang terus-menerus antara kita sama Sang Pencipta. Jadi, disinilah titik krusialnya. Seseorang baru bisa dibilang sampai ke level sabar yang sejati kalau dia udah punya kemampuan buat membaca dan mengerti ayat tersirat di balik setiap ujian yang dia hadapi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Ada prosesnya, sebuah siklus untuk bisa mencapai pemahaman mendalam ini. Proses ini disebut trisula kebenaran. Pertama itu sadar. Kita sadar betul kalau yang terjadi ini adalah ujian. Lalu lanjut ke tabah. Artinya kita kuat, kita konsisten di jalan yang benar walaupun rasanya berat. Nah, setelah berulang kali melewati siklus sadar dan tabah inilah, baru kita bisa sampai di puncaknya. Sabar, yaitu kondisi di mana kita paham sepenuhnya apa maksud Tuhan. Dan ini penting banget ya untuk diingat. Ini bukan tujuan yang kalau udah sampai, ya udah selesai. Ini adalah sebuah latihan, sebuah siklus spiritual yang harus terus-menerus kita jalani seumur hidup. Nah, setelah tahu prosesnya, sebetulnya apa sih kekuatan yang kita dapatkan kalau kita berhasil mencapai tingkat sabar ini? Sabar itu sering banget disalahartikan sebagai kelemahan kan? Padahal, dalam kerangka ini, sabar adalah sakti yang dikehendaki. Ini bukan sakti kayak di film ya, tapi ini kekuatan rohani yang paling tinggi. Kekuatan pemahaman. Kekuatan inilah yang ngasih kita kemampuan buat merespon setiap ujian dengan cara yang benar. Bikin beban seberat apapun jadi terasa ringan. Dan ini adalah kunci buat membuka berkah yang sesungguhnya, sekaligus jadi cara kita buat lulus dari ujian-ujian paling penting dalam hidup. Sekarang ada satu detail yang spesifik dan krusial banget. Ternyata supaya sebuah tindakan atau ibadah kita itu diterima, ada nilai kelulusan minimalnya loh, angkanya 7,5 dari skala 10. Grafik ini nunjukin perbedaannya yang wow, jauh banget. Sebuah tindakan yang kita lakukan dengan pemahaman, dengan sabar, itu ada nilainya. Tapi tindakan yang sama persis, kalau kita lakukan tanpa ngerti kenapanya, itu nilainya bisa jadi 0 di hadapan Tuhan. Jadi, intinya adalah bukan cuma apa yang kita lakukan yang penting, tapi pemahaman kita tentang mengapa kita melakukannya. Itulah yang memberi nilai sejati pada semua tindakan kita. Oke, kita sekarang sampai di bagian terakhir. Bagian yang akan menyatukan semua ini menjadi sebuah pergeseran cara pandang yang luar biasa. Nah, penting untuk dipahami kalau kemampuan untuk mengerti tujuan ilahi ini tuh bukan murni datang dari logika kita. Tapi ini adalah hasil bimbingan spiritual dari apa yang disebut malaikat mukorobin lumah yang ada di dalam rohani kita. Dan slide ini adalah puncaknya. Sabar itu mengubah total pertanyaan kita. Dari pertanyaan ego yang fokusnya ke diri sendiri, kenapa sih ini terjadi sama aku? Menjadi pertanyaan jiwa yang fokusnya untuk belajar. Apa ya yang Tuhan mau ajarkan lewat kejadian ini?
Kita bergeser dari melihat diri sendiri sebagai korban menjadi seorang murid. Pada akhirnya, inilah mungkin definisi sabar yang paling kuat. Sabar adalah sebuah perjalanan, perjalanan untuk mengubah pertanyaan mendasar yang kita ajukan saat kita menghadapi hidup. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dengan cara pandang yang baru ini, coba deh lihat hidup Anda sekarang. Kira-kira pesan tersembunyi apa ya yang mungkin sedang dikirimkan untuk Anda hari ini?